Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5986. Setelah beberapa pertanyaan terdengar keras dan emosional di telinga saudara-saudara lainnya. Hal ini seperti yang dialami oleh tentara Inggris pada Perang Dunia Pertama yang mendengar deru senapan mesin berat Maxim Jerman yang sangat dahsyat. Yang menembakkan hampir 1000 peluru per menit. David adalah yang paling panik. Dia benar-benar tidak menyangka semua orang akan memuji Steve. Tetapi Steve tidak menerimanya sama sekali. Dia tidak hanya tidak menerima trik ini. Namun dia tiba-tiba melancarkan serangan balik. Selama orang tua itu mendengar tembakan cepat Maximnya. Menurut pendapat orang tua itu berarti bahwa dia dan saudara-saudara lainnya mengabaikan orang tua itu di ranjang sakit. Sebaliknya ia segera bergegas untuk menjilat kakak tertuanya, Steve. Bukankah ini berarti mencuri ayam tetapi kehilangan nasi? Tepat ketika David tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pintu unit perawatan khusus tiba-tiba terbuka. Dan seorang dokter keluar dan berkata, "Tuan Steve, ayah Anda ingin bertemu Anda." Steve mendengar ini. Setelah mendengarnya, ia semakin bersemangat dan berpikir dalam hati. Bagus, sepertinya orang tua itu mendengar apa yang baru saja kukatakan. David tampak frustrasi. Kalau saja dia tahu akibatnya akan seperti ini, dia pasti sudah memukuli dirinya sendiri sampai mati. Namun dia juga tidak akan memuji kakak besarnya ini. Tak lama kemudian, Steve melangkah masuk ke bangsal dan melihat sang ayah di ranjang rumah sakit yang agak mirip dengan Hawking. Simon baru saja berada di ranjang rumah sakit ketika dia mendengar suara di luar. Dan sangat puas dengan kinerja Steve. Di dunia ini, hampir semua pemimpin keluarga teratas memiliki kontradiksi yang sama. Dan mentalitas yang rumit saat menghadapi ahli waris pilihannya. Di satu sisi, dia sangat ingin mewariskan posisi kepala keluarga kepadanya di masa depan. Tapi di sisi lain, dia tidak ingin dia berhasil terlalu dini. Dan dia ingin menundanya selama mungkin. Selain itu, dia tidak ingin dia menunjukkan kegembiraan dan harapan apapun tentang mewarisi posisi kepala keluarga. Dan saya tidak ingin dia memiliki perilaku arogan sebelum mewarisi jabatan kepala keluarga. Jika Steve berani mengikuti pujian dari adik-adiknya. Dan ucapkanlah kata-kata sopan yang santai di luar. Simon pasti akan sangat marah, geram, dan tidak puas terhadapnya. Untungnya, kinerja Steve melampaui ekspektasinya dan menurutnya, sempurna. Steve memiliki seorang ahli yang membimbingnya dari belakang. Jadi ketika dia memasuki bangsal dan melihat Simon di tempat tidur, ekspresinya sangat sedih. Dengan air mata di matanya, dia dengan cepat berjalan ke ranjang rumah sakit dalam beberapa langkah. Berlutut dengan satu lutut di depan ranjang rumah sakit. Melihat ayahnya, dan bertanya dengan sedih. "Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku khawatir sepanjang perjalanan ketika aku datang ke sini." Simon begitu tersentuh hingga dia tergagap. "Ah, aku tidak buruk, kamu tidak perlu khawatir." Setelah itu, Simon menghela napas dan berkata dengan emosi. "Dokter bilang bahwa saya hemiplegia, di masa depan, mungkin sulit untuk pulih sepenuhnya." Ketika Steve mendengar ini, dia sangat gembira dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia berbalik dan menatap dokter itu dan bertanya dengan keras sambil berkata, "Apakah ada cara agar ayahku bisa pulih seperti sebelumnya?" Dokter itu dengan cepat menjelaskan, "Tuan, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat pulih dari stroke seperti ini. Belum lagi Tuan Rothschild sudah berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan pemain sepak bola berusia 20 tahun pun tidak akan bisa pulih sepenuhnya setelah cedera seperti ini." Steve berkata dengan keras, "Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu ayahku pulih. Kami, keluarga Rothschild, tidak bisa hidup tanpa bimbingannya." Simon merasa sangat nyaman ketika mendengar kata-katanya. Sama seperti berjalan di tengah angin dan salju di musim dingin. Dan seseorang memasukkan botol air panas dan cangkir ke lengannya. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Steve, jangan mempermalukan dokter. Jangan mempermalukan dokter. Aku, kali ini, mungkin benar-benar ingin, untuk." Ketika Steve mendengar ini, dia segera memegang tangan ayahnya tanpa menunggu dia mengatakan apapun lagi. Dan berkata dengan mata merah, "Ayah, jangan khawatir, Anda akan berumur panjang. Saya akan mengundang para ahli stroke dari seluruh dunia untuk datang ke New York. Dengan berkonsultasi, suatu hari Anda akan bisa mendapatkan kembali gaya Anda yang dulu."
Simon tersenyum gemetar dan mengangguk sedikit. Lalu, dia menghela napas dan melanjutkan. Aku berencana untuk pensiun. Steve, di masa depan, masa depan keluarga Rothschild. Hanya, aku serahkan semuanya padamu. Aku serahkan padamu untuk mengambil alih. Steve sangat gembira di dalam hatinya, dan tepat ketika dia tidak bisa mengendalikan sudut mulutnya, dia memikirkan ajaran Charlie, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mencegah Simon melihatnya. Dengan ekspresi di wajahnya, dia berkata dengan sedih dan marah, "Ayah, aku belum siap. Dan keluarga Rothschild tidak bisa langsung kehilangan kepemimpinan Anda. Kamu harus fokus pada pemulihan dan pemulihan dulu, dan kami akan menunggu sampai kamu pulih." Simon menggelengkan kepalanya, Aku tidak ingin membiarkan orang luar melihat siapa aku. Sekarang, jadi, kamu datang untuk mengambil alih tempatku dan memimpin keluarga dan terus bergerak maju. Saat dia berbicara, Simon menambahkan, Aku sudah memutuskan. Dan kamu tidak mencoba membujukku lagi. Steve belum melakukan cukup dan melanjutkan. Ayah, kita tunggu sampai ayah sembuh. Saya tidak akan melakukan apapun selama periode ini. Aku akan tinggal di New York, di sisimu, dan berkonsentrasi pada pelatihan rehabilitasimu. Simon berkata dengan gembira, Kamu bisa memiliki hati seperti ini. Aku sangat senang mendengar ini. Ayo kita lakukan, kamu kembali. Kembalilah dan bersiaplah, yang lain mungkin masih dalam perjalanan kembali. Besok, aku akan mengadakan pertemuan keluarga. Lalu, aku akan mengumumkan kepada semua orang, mengumumkan keputusanku. Bab 5987. Mendengar ayahnya yang sudah tua mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Jantung Steve sudah berdebar kencang karena kegembiraan. Meskipun dia telah dimanipulasi oleh Charlie. Dan dipaksa olehnya untuk mengkhianati ayah dan keluarganya dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Charlie luar biasa. Seketika itu juga dia mendesah dalam hatinya. Charlie benar-benar dewa. Arah pengembangan semuanya hanya berkembang sesuai naskah Charlie. Saya membantunya mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Begitu berita itu keluar, ayah saya jatuh sakit dan kesehatannya menurun. Untuk tetap menjadi penanggung jawab keluarga. Beberapa saudara dan cucu lainnya juga kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam insiden ini. Sebagai anak tertua dan pewaris asli keluarga, tentu saja aku akan mengambil posisi sebagai jurumu di keluarga. Apa itu kesempurnaan? Ini benar-benar sempurna. Jika anakku bisa setengah sebaik Charlie, aku akan merasa puas. Steve mendesah dalam hatinya, dan berkata kepada Simon dengan wajah yang sangat hormat. Ayah, kalau begitu, istirahatlah yang cukup dulu. Dan saya akan mengobrol dengan dokter untuk membahas rencana rehabilitasi terbaik. Dan biarkan kamu memulai pelatihan rehabilitasi sesegera mungkin. Simon sangat puas dengan kinerja Steve. Keluarga kaya itu sangat kejam. Saat ia terserang penyakit, anaknya mendapat rezeki yang sangat besar. Semakin sering hal ini terjadi, semakin mudah bagi seorang ayah untuk merasa berbeda dan bahkan membenci putranya sendiri. Namun Steve tampak sempurna sejak ia masuk pintu. Dia memiliki hati nurani, bakti kepada orang tua, pemahaman umum, dan pemahaman tentang situasi secara keseluruhan. Tetapi dia tidak melihat kegembiraan atau antisipasi apapun dalam dirinya. Ketika seorang anak mampu melakukan hal ini, sang ayah tentu saja sangat senang. Dan itu terjadi pada tahap sensitif ini. Jadi, Simon mengangguk sedikit dan berkata padanya, Kamu lanjutkan saja dan beritahu semua orang. Besok, akan ada rapat di ruang konferensi nomor 1 pukul 10. Besok pagi pukul 10. Pada saat itu, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kau akan menjadi patriark baru dari keluarga Rothschild. Steve berkata dengan hormat, semuanya akan dilakukan sesuai dengan pengaturan ayah. Sebagai anakku, aku hanya punya satu harapan, yaitu kamu cepat sembuh. Yang lainnya tidak penting. Setelah mengatakan itu, Steve juga tahu bahwa pernikahan yang sempurna akan terjadi. Saat tampil,
Anda harus bisa menarik dan melepaskan dengan bebas. Jangan sampai kamu ketagihan akting dan menimbulkan tenaga yang berlebihan. Maka ia segera berkata kepada Simon, "Ayah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Dokter, tolong atur para ahli yang relevan. Jika mereka tidak ada di sini, biarkan mereka mempersiapkan diri untuk pertemuan daring. Kita akan rapat dalam 10 menit." Dokter itu juga tahu bahwa Steve di depannya akan menjadi kepala keluarga Rothschild mulai besok. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan segera mengaturnya." Steve hendak pergi. Simon menghentikannya dan bertanya, "Kau pergi ke Kanada, kali ini untuk berbicara dengan Ratu Nordik, Helena? Bagaimana?" Steve dengan cepat berkata, "Ayah, kami sudah berbicara dengan Helena. Dan sikapnya terhadap kami sangat ramah. Tidak seperti keluarga kerajaan lain yang menginginkan uang kita tapi tidak mau bicara dengan kita. Ini terlalu jelas terlibat." Setelah mengatakan itu, Steve menambahkan, "Ngomong-ngomong, Helena mendengar bahwa kamu sakit, dan dia juga bilang bahwa dia akan datang mengunjungimu secara langsung setelah menyelesaikan masalah ini di Kanada. Jika dia datang, haruskah aku mencari alasan untuk menolaknya?" Simon menghela napas, Aku, seperti ini, cepat atau lambat, aku masih tidak bisa menyembunyikannya. Jadi, biarkan saja dia datang. Baiklah, aku akan mencobanya. Lihat apakah aku bisa memfasilitasi aliansinya, pernikahannya dengan Rals. Jika itu bisa, maka lagi tidak akan lebih baik. Seluruh keluarga Rothschild selalu memiliki impian kerajaan. Tetapi sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, antisemitisme tersebar luas di seluruh dunia. Meskipun mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dan kekayaan mereka dengan sangat baik. Sungguh sulit bagi mereka untuk berkembang mendalam dengan keluarga kerajaan Eropa. Sikap semua keluarga kerajaan terhadap mereka adalah, "Kamu harus memberi kami uang dan bunga? Ya. Mau menikah dengan kami? Keluar dari sini." Meskipun tidak begitu langsung setelah Perang Dunia Kedua. Ide intinya masih sama, kecuali bahwa setiap orang telah menjadi beradab. Dan mereka tidak akan begitu langsung ketika meminta uang. Dan mereka tidak akan begitu kejam saat menolak. Saat ini, Helena sangat proaktif dan bahkan ingin datang dari Kanada untuk mengunjunginya. Keluarga kerajaan pasti mempunyai pertimbangan sendiri ketika melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga kerajaan Nordik setidaknya berharap untuk melangkah lebih jauh dengan keluarga Rothschild. Steve tahu bahwa dia akan secara resmi mengambil alih keluarga. Helena datang ke sini saat ini pasti akan menambah kilau di wajahnya. Maka ia segera berkata, "Ayah, aku akan menghubungi Ratu Helena nanti dan melihatnya. Tergantung waktunya." Simon mengangguk, "Oke. Aku serahkan padamu." Bab 5988. Setelah Steve meninggalkan bangsal, dia segera mengatur agar dokter menyiapkan ruang konferensi. Dan dia sendiri mendapati dirinya sendirian setelah menutup pintu di ruangan kosong, dia menelepon Charlie. Panggilan tersambung, dan suara Charlie terdengar. "Steve, apakah kamu sudah bertemu ayahmu?" Ya, kata Steve dengan tekun. "Tuan Wade, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Ayah bilang dia akan memanggil semua anggota keluarga langsung besok. Dan umumkan bahwa aku akan mengambil alih sebagai kepala keluarga. Tuan Wade, semua ini berkat Anda." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Sama-sama, semuanya dibiayai dengan usahamu sendiri. Jangan lupakan perjanjian yang kita buat sebelumnya, Steve." Steve berkata cepat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, mulai sekarang. Saya tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta." Meskipun Steve berkata demikian, dia juga memiliki kekhawatiran sendiri dalam hatinya. Selama dia masih teguh pada posisi pemimpin klan, dia tidak perlu lagi takut pada kunci rambut di tangan Charlie. Kalau Charlie berani mengajukan permintaan yang membuatnya tidak puas, dia akan langsung berselisih dengannya. Namun, sekarang adalah masa kritis ketika dia akan mengambil alih keluarga. Dan seharusnya tidak ada yang salah, jadi dia secara alami setuju. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi pada Charlie. "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya juga ingin meminta Anda untuk bertanya kepada Ratu Helena untuk saya. Ayah juga berharap untuk melihatnya."
Mari kita lihat kapan waktu yang tepat untuknya. Aku akan melakukannya lebih awal. Bersiaplah. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja. Semakin cepat semakin baik untuk hal semacam ini. Jika Helena pergi ke sana lebih awal, ayahmu pasti akan lebih puas denganmu. Steve berkata sambil tersenyum. Kau benar. Ayahku sangat mementingkan hal ini. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kapan ayahmu berencana untuk secara resmi mengumumkan bahwa kamu akan menggantikan kepala keluarga? Steve berseru, besok pagi tepat pukul 10. Setelah pengumuman resmi secara internal pada pukul 10, dia akan mengumumkan keputusannya kepada dunia luar. Saat itu, aku akan benar-benar stabil. Charlie mendengus dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, biarkan Helena pergi ke sana besok pagi. Biarkan dia bertemu dengan lelaki tuamu terlebih dahulu, lalu biarkan dia menyaksikan suksesi kamu sebagai kepala keluarga. Yang bisa dianggap sebagai pujian untukmu. Steve berkata dengan gembira, bagus sekali, Tuan Wade. Terima kasih banyak. Charlie berkata dengan santai, lihat, kenapa kamu begitu sopan padaku? Katakan saja pada orang tua itu, Helena akan datang besok pagi pukul 9. Dia akan tiba di rumah keluarga Rothschild tepat waktu. Tapi Helena sekarang punya status khusus, jadi sebaiknya jangan ungkapkan hal itu di depan umum. Anda mengatur helikopter untuk datang ke Kanada besok pagi untuk menjemputnya. Tidak masalah. Steve setuju dengan penuh semangat. Dia berkata tanpa henti. Saya pribadi akan naik helikopter untuk menjemput Yang Mulia Ratu besok pagi. Setelah itu, dia bertanya dengan sopan, Tuan Wade, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Ketika Anda berhasil naik tahta, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat kepadamu. Steve tersenyum dan berkata, oh, kamu terlalu sopan. Jika aku berhasil naik tahta, kamu sudah punya peran di dalamnya. Bagaimana aku bisa menerimanya darimu? Hadiah. Charlie berkata dengan santai, lupakan saja, kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan di sini. Ketika Anda berhasil naik tahta, kita akan punya banyak waktu untuk terus bersikap sopan. Oke, kata Steve sambil tersenyum, lebih baik. Terima kasih, Tuan Wade, semuanya berkat Anda. Ketika Steve mengucapkan terima kasih kepada Charlie dari lubuk hatinya, Charlie menutup telepon dan mulai berdiskusi dengan Helena bagaimana cara menyiramnya dengan air dingin besok pagi. Karena kunjungan Helena ke Kanada akan berakhir dalam 2 hari. Jadwalnya relatif longgar. Selain itu, Helena sebelumnya telah mengumumkan bahwa dia sakit. Jadi pihak Kanada tidak memiliki jadwal yang sangat padat. Besok pagi, Helena akan memiliki waktu luang sepenuhnya. Namun akan ada pertemuan rutin dan kunjungan pada sore hari. Jadi dia bisa berangkat ke New York untuk menemui Simon pukul 7 dan kembali menjelang siang. Apa yang Charlie inginkan darinya tidaklah terlalu sulit. Bab 5989. Setelah bertemu Simon, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Sejak dia merasakan pesona model AI terakhir kali, Charlie telah memikirkan teknologi baru ini. Dia belum bisa memikirkan kegunaan AI-nya. Namun dia merasa bahwa hal ini akan sangat berguna bagi Cataclysmic Front dan isu shipping di masa mendatang. Bahkan dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Den di masa mendatang, ia harus mampu memainkan peranan yang cukup besar. Jadi, dia memberitahu Helena tentang persyaratan versi barunya dan mengatakan padanya, Helena, ketika kamu pergi menemui Simon kali ini, selain mengumpulkan uang, Anda juga ingin dia membangunkan Anda satu set di Eropa Utara yang mirip dengan yang ada di Silicon Valley. Model AI yang sama persis, dan memintanya untuk menandatangani perjanjian. Menanyakan kepadanya bahwa model AI ini akan diperbarui dan ditingkatkan secara real-time dengan yang ada di Silicon Valley. Jika tidak, semua saham perusahaan AI itu akan dikompensasikan kepada keluarga kerajaan Nordik. Helena berkata tanpa berpikir, baiklah Tuan Wade, saya akan menjelaskannya kepadanya besok. Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi. Tuan Wade, bagaimana model AI yang Anda inginkan akan diserahkan kepada Anda? Charlie berkata, serangkaian benda ini, serahkan saja pada Cataclysmic Front untuk digunakan. Setelah server model AI dibangun di Eropa Utara,
Saya akan meminta mereka untuk mengirim orang ke Eropa Utara untuk mengambil alih. Jika keluarga Anda memiliki kebutuhan yang relevan, Anda dapat menggunakannya sesuka hati. Helena tersenyum dan berkata, saya masih belum tahu model AI ini bisa digunakan untuk apa. Selain saya, keluarga kerajaan hanyalah orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Dan mereka tidak berpikir mereka dapat menggunakan sesuatu yang secanggih AI. Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, tapi Tuan Wade, jangan khawatir. Ketika server ditempatkan di Eropa Utara, ini pasti lebih aman daripada meletakkannya di kebanyakan tempat. Charlie mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saat aku bertemu Simon besok, aku tidak boleh membiarkan pihak ketiga lain hadir, terutama Steve. Baiklah, kata Helena, kalau begitu aku akan meminta untuk bertemu Simon sendirian. Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi. Tuan Wade, apa lagi yang Anda punya? Apakah Anda ingin memberikan instruksi? Charlie tersenyum dan berkata, setelah kamu mencapai kesepakatan dengan Simon, Anda harus meminta Simon untuk menyetujui persyaratan tambahan. Helena berkata, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Charlie berkata, biarkan dia berjanji padamu, dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ramuan itu. Bahkan putranya pun tidak. Jika ada yang bertanya mengapa dia tiba-tiba pulih. Dengan itu, Charlie menambahkan, katakan padanya, katakan saja kamu punya pil yang lebih baik. Jika dia membutuhkannya di masa depan, Anda dapat mendiskusikan harganya lagi. Namun prasyaratnya adalah dia harus menyetujui ketentuan pil tambahan. Helena mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya sudah menuliskannya. Charlie menambahkan, ngomong-ngomong, setelah semuanya beres, ingatlah untuk memberitahunya alasan mengapa kamu membawa obat yang sangat berharga itu. Kamu pergi menemuinya karena kamu tersentuh oleh bakti putranya, Steve, dan membantu Steve mendapatkan kesan yang lebih baik di hadapannya. Helena bertanya dengan bingung. Jika Tuan Wade ingin menahan Steve, mengapa? Apakah kamu ingin membantunya mendapatkan kesan yang baik di depan Simon? Charlie tersenyum dan berkata, karena Steve punya pegangan di tanganku. Ada dua prasyarat untuk memastikan bahwa penanganan ini paling efektif. Poin pertama adalah ayahnya harus tetap berkuasa. Dan poin kedua adalah dia ada dalam pikiran ayahnya. Dia harus tetap menjadi pilihan pertama untuk mewarisi keluarga Rothschild. Hanya dengan cara ini aku bisa menanganinya dengan baik. Jika suatu hari dia dianggap sebagai anak terlantar oleh Simon, tentu saja pegangan itu tidak akan ada nilainya. Saat berbicara, Charlie menambahkan, pegangan jenis ini secara kolektif disebut bahan hitam. Ini seperti kamu mengenal seorang gangster atau pemberontak muda. Anda tahu bahwa orang ini telah berpartisipasi dalam kekerasan di sekolah dan menyediakan layanan pornografi. Tapi orang ini, kalau dia hanya tumpukan sampah, informasi hitam seperti ini tidak penting baginya. Tapi jika suatu hari orang ini beruntung dan tiba-tiba menjadi bintang besar, informasi hitam di tanganmu akan cukup fatal. Helena mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Wade berencana untuk memberi Simon pil di masa depan. Apakah kamu, Steve, akan selalu menjadi pewaris pertama? Ya, kata Charlie sambil tersenyum. Setidaknya, kita harus membiarkannya menduduki posisi pewaris dengan aman selama beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pegangan untuk menahannya dan pil untuk menahan ayahnya. Jadi tentu saja akan ada senjata ajaib yang mengikat seluruh keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, Charlie berdiri dan berkata, kamu seharusnya beraktivitas di sore hari, kan? Ya. Helena mengangguk dan berkata, saya akan menghadiri beberapa kegiatan kunjungan dan menghadiri jamuan makan malam resmi pada malam harinya. Baiklah. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Saya akan kembali ke Amerika Serikat pada sore hari. Helena bertanya dengan heran. Tuan Wade, apakah Anda ingin kembali ke Amerika Serikat lagi? Bab 5990. Charlie berkata, ya, semua urusanku di New York sudah diselesaikan. Anda harus menunggu 2 hari sebelum kembali ke Eropa Utara. Ada beberapa hal yang perlu saya komunikasikan langsung dengan kakek saya. Jadi, aku tidak akan melakukannya di sini. Aku sudah lama tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Keselamatan Paman Yo harus dipercayakan kepadamu.
Aku akan membiarkan Chatachli Front membantu secara diam-diam, yang juga dapat memberikan sedikit perlindungan lebih. Helena berkata tanpa berpikir, Tuan Wei jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim Tuan Yao ke Tiongkok dengan selamat. Charlie mengangguk dan berkata, untuk besok, aku doakan kamu sukses terlebih dahulu. Setelah Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Helena, dia pergi menemui Peter dan menemuinya di kamar. Charlie memberitahu Peter tentang rencana selanjutnya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Paman, aku tidak akan menemanimu ke Eropa Utara kali ini. Helena akan mengatur semuanya. Peter berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Wade. Kamu harus sibuk dengan bisnismu dulu. Setelah saya tiba di Aurosil, saya akan melaporkan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, kali ini kamu kembali ke Tiongkok. Semuanya akan dimulai lagi, Helena akan membantu Anda mengatur identitas transisi di Eropa Utara. Setelah kamu tiba di Aurosil, aku akan meminta seseorang mengatur identitas baru untukmu. Identitas baru yang tidak pernah meninggalkan Tiongkok dan memiliki latar belakang yang sempurna. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Paman, meskipun keluarga Rothschild telah mencabut tuntutan terhadapmu. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka mungkin tidak akan menyerah untuk membalas dendam padamu. Apalagi masalah ini sangat rumit. Mereka semua fokus pada si Fang Baoshu dan mengatur agar kamu memalsukan kematianmu. Dan tidak ada seorang pun yang tersisa dalam kebakaran itu. Baik keluarga Rothschild maupun Den. Itu adalah jalan buntu tanpa petunjuk apapun. Jadi dalam waktu singkat, Anda mungkin harus terbiasa dengan keadaan animasi yang ditangguhkan ini. Dan jangan pernah melakukan kontak dengan orang-orang yang Anda kenal sebelumnya, termasuk keluarga Anda di London. Peter mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Saat saya melakukan ini, saya sudah siap untuk tidak bertemu keluarga saya selama sisa hidup saya. Charlie menghiburnya, faktanya, itu tidak membutuhkan waktu seumur hidup. Ketika saya memecahkan masalah Warriors dan suatu hari nanti, Anda dapat kembali ke Amerika Serikat secara terbuka menggunakan identitas Peter Yao. Atau bersatu kembali dengan keluarga Anda secara terbuka. Pada saat itu, keluarga Rothschild pasti tidak akan bisa menimbulkan masalah. Saya akan membiarkan kepala keluarga mereka datang ke rumah Anda secara langsung untuk meminta maaf. Peter berkata dengan tegas, saya yakin Tuan Wade akan mampu membasmi sarang prajurit sepenuhnya. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Guru, sebaiknya Anda membantu saya mendapatkan identitas untuk diri saya sebelumnya. Mengenai identitas, latar belakang, dan riwayat hidup orang tersebut, persis seperti yang kubuat untuk bertemu Nona Song. Identitas itu hanya saya yang buat pada saat itu. Hal itu tidak dapat bertahan dari penyelidikan dan pengawasan yang mendalam. Jika Tuan Muda dapat memasukkan informasi itu ke dalam latar belakang resmi identitas baru dan menjadikannya identitas nyata yang terprogram, tentu akan lebih kredibel. Saat aku kembali ke Aurosil, aku juga bisa menggunakan identitas ini untuk pamer di pasar secara terbuka. Selama aku di toko barang antik, aku juga mengenal banyak orang di lingkaran barang antik Aurosil, termasuk ayah mertuamu. Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, Paman, Anda punya ide bagus. Jika kau kembali ke Aurosil seperti itu akan menjadi kredibel. Gelarnya pasti lebih tinggi. Dan kau bisa dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkaran kuno Aurosil dan bersembunyi di kota. Seperti yang dikatakannya, Charlie bercanda, jika ayah mertuaku tahu bahwa kamu telah kembali ke Aurosil. Dia mungkin masih memiliki ketakutan tentang apa yang terjadi saat itu. Peter tersenyum dan berkata, untungnya, orang yang menampar ayah mertuamu adalah penjaga toko, bukan aku. Kalau tidak, kalau ayah mertuamu melihatku, dia mungkin akan melawanku sampai mati. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ayah mertuaku adalah orang ini. Mulutnya lebih berani daripada keberaniannya, dan dia tidak akan melakukan hal-hal ekstrim. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Peter dan bertanya, Paman Yao, apa rencanamu saat tiba di Aurosil? Apakah Anda ingin terus bekerja di industri barang antik? Peter berkata, saya tidak punya keterampilan apapun. Saya telah terlibat dalam barang antik selama beberapa dekade, jadi yang saya pikirkan sekarang adalah apakah saya bisa menjadi sempurna. Lalu aku akan kembali ke Aurosil dan membuka toko barang antik kecil. Tidak masalah apakah bisnisnya baik atau buruk. Di satu sisi, seperti yang Anda katakan, Tuan Muda,
Bersembunyi di kota hanyalah salah satu alasan untuk keselamatan. Selain itu, saya tidak perlu terus-menerus bersembunyi di kegelapan dan tidak berani melihat orang. Di sisi lain, jika Tuan Muda membutuhkan saya untuk sesuatu, saya selalu bisa hadir saat dipanggil. Charlie merasa apa yang dikatakan Peter sangat masuk akal. Status Peter Yeo saat ini adalah dia hilang. Namun di mata keluarga Rothschild, dia telah dibakar sampai mati bersama Pavel. Di mata mereka, dia menghilang dari dunia bersama Pavel dan Loyal. Dan mereka bahkan tidak dapat menemukan Pavel dan Loyal, yang sangat mereka kenal. Mustahil untuk melewatkan kedua orang ini dan pergi secara khusus untuk mencari Petrus. Lagi pula, identitas Peter hanyalah seorang pedagang barang antik yang lahir dan besar di Tiongkok. Dia berusaha keras dan akhirnya diusir oleh Warnia di Antiques Shop.